Halo teman-teman semua, gimana? Udah terasa deg-degannya? Untuk kalian yang bentar lagi sidang skripsi online ataupun offline, ini adalah rangkuman yang harus kalian siapin, so you would get into the room prepared. Let's go! Setelah tanggal ujian keluar, kalian harus susun strategi dan buat peta kerja menjelang ujian. Misalnya, ujian 3 hari ke depan. H-3 kalian harus cek typo sama penulisan catatan kaki, pokoknya hal-hal yang detail-detail lainnya deh. Nah, so far untuk cara paling efektif yang aku temukan adalah di print dan kita koreksinya kayak dosen-dosen gitu. Kita lingkarin kalau misalnya masih ada yang typo. Karena kalau misalnya mau ngandalkan aplikasi, I've done that before dan masih banyak yang kelewat kayak gitu. Jadi yang paling efektif adalah kalian print dulu sebelum kalian kirim ke dosen-dosen juga. Terus kalian cek deh, pokoknya kesel banget kan kalau misalnya dikoreksi pada saat selesai ujian itu masih masalah typo sama kesalahan kecil kayak gitu. So, it's better to be minimalized. I don't even know if that's a word. Terus jangan lupa juga masalah PPT. Nah, buat semenarik mungkin, tapi jangan norak. Yang kedua, prediksi para penguji kalian. Aku nggak tahu kalau di universitas kalian sistemnya bagaimana, tapi kalau di universitas aku, penguji pada saat proposalan adalah penguji yang sama untuk di sidang skripsi nanti. Jadi kalau misalnya sistemnya sama, berarti kita udah bisa ngebaca kan, oh dosen yang kayak ini dia cenderung untuk menguji mental, dosen yang satunya cenderung untuk menguji analisis kita, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian harus prediksi memang dari sekarang. Nah, 3 hari sebelum ujian, kemarin aku tuh udah nontonin banyak banget video dari dosen-dosen tentang kisi-kisi pertanyaan yang sering muncul di sidang atau pertanyaan paling ekstrim, pokoknya kayak gitu-gitu. Udah aku rangkum dan ini rangkumannya, screenshot cepet. Jadi kemarin itu semua pertanyaan dan jawabannya aku tulis di kertas kecil dan aku bawa pada satu ujian online. Jadi kalau misalnya ada muncul ya udah langsung kelihatan kan apa jawabannya. Terus oh iya, ternyata pada saat ujian kemarin nggak ada satupun pertanyaan itu yang muncul. But guess what? I came so prepared. It's okay to be overqualified. Dan menurut aku pertanyaan yang sering muncul emang pertanyaan yang tentang skripsi kita juga kan. Jadi kita emang nggak apa-apa gitu. Daripada nanti kita datang di ruang ujian tapi ternyata kita nggak bisa ngejawabnya. Jadi it's better to siap-siapin aja deh pokoknya. Nah, kalau misalnya preparasi di hari-hari sebelumnya udah selesai, nah misalnya hari ini hari hanya nih, jangan lupa bawa skripsi. Gak apa-apa kalau misalnya skripsi yang kalian bawa yang habis kalian coret-coret waktu periksa typonya itu, karena menghemat printan sama dengan menyelamatkan bumi. Terus oh iya, aku pernah nonton beberapa dosen yang bikin channel YouTube gitu. Dia bilang daftar isi itu dipisahkan sama skripsinya, karena opening yang baik adalah kalau misalnya kita memberitahukan kepada penguji bagaimana alur kita presentasi nanti gitu. Nah jadi ada beberapa dosen yang nyaranin pada saat opening habis salam, terus yang terhormat penguji ini 1, 2, 3, 4, 5, terus nyebutin tanggal, terus sama dibacain yang daftar isi yang kayak alurnya gitu. Nah cuma menurut aku itu tentatif banget ya, karena kemarin waktu aku ujian itu dalam sehari ada 21 orang. Bayangin kalau opening kita sepanjang itu, apa nggak mumet tuh sama dosen. Jadi ya udah terserah kalian, kalau misalnya 5 atau 7 orang atau 10 orang pas kalian ujian itu buatlah sebaik mungkin gitu sih. Terus pada saat ujian nanti kalian kan punya meja khusus tuh. Kalian letakin aja laptop, skripsi yang accessible banget. Karena kalau misalnya kalian dikasih pointer itu enak banget kan ya, kalian bisa berdiri, pokoknya enak aja ininya cara presentasinya. Cuma kalau misalnya kalian yang harus gerakin PPT-nya sendiri, itu kalian harus ini jangan kelihatan ribet lah, karena nanti dosen bisa ngelihat kalau kalian tuh gugup gitu loh. Terus aku punya
tips sendiri kalau misalnya harus presentasi terus akan menyampaikan banyak hal. Aku biasanya itu bawa kertas HVS yang dipotong. Habis dipotong itu aku lipat, jadi dia kayak ada 4 sisi gitu kan. Nah di situ aku tulis semua tuh data-data, nama, tahun, atau misalnya angka, pokoknya hal yang detail. Karena pada saat presentasi, aku melihat kalau misalnya kita ngebaca skripsi kita yang 70 atau 90 lembar, itu kelihatannya kayaknya agak ribet aja gitu, kurang cantik gitu. Jadi ada baiknya sih, kalau menurut aku kemarin gitu cara presentasinya. Nah, ini lebih enak lagi kalau kalian misalnya ujian online. Yang penting kalau ujian online itu yang penting mata, badan mengarah ke kamera kan. Nah itu kemarin aku agak tempelin yang kertas yang itu kan dia agak kecil. Jadi aku tempel di dekat layar monitor. Habis itu aku baca deh. Pokoknya pada saat presentasi itu lancar banget dari awal sampai akhir. Karena dari salam sampai penutupan itu aku tulis di kertas gitu. Jadi itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian bisa, kalau misalnya kalian menurut kalian itu cara yang mudah, silahkan aja dicoba gitu kan. Lagian enak juga kalau misalnya dosen nanya sesuatu pertanyaan yang agak detail, kalian nggak usah ngebolak-balik skripsi di depan mereka gitu. Itu kayak kasih kesan kalian nggak hafal atau kurang siap dengan penelitian kalian sendiri. Itu sih kalau yang ada di kepalaku. Yang paling terakhir, menurut aku ini nggak kalah penting sih. Karena pada saat selesai ujian, masih ada probability untuk kita ngacak-ngacak lagi skripsinya kan. Tergantung kritikan para penguji nanti. Nah, pada saat kalian ujian, kalau bisa itu kalian ngerekam. It's either kalian online ataupun offline. Kalau online bisa pakai screen recorder. Kalau misalnya kalian offline itu ya direkam aja suaranya, apa di video terserah aja sih. Yang penting kritikan nanti itu masih bisa kedengar. Karena banyak kasus di lembar revisian yang diserahkan ke kita nanti pas selesai ujian, itu biasanya ada aja yang 1-2 poin yang miss gitu, yang sebenarnya itu akan membantu kita pada saat kita memperbaiki skripsi pasca ujian gitu. Jadi kalau supaya kalian nggak pusing, itu sangat membantu banget kalau kalian kalian rekam. Segini aja sih menurut aku hal-hal yang harus kalian siapin sebelum ujian. It's okay, mungkin kalian nonton video ini kalian lagi tegang-tegangnya, atau kalian baru nunggu tanggal ujian, atau kalian baru nunggu skripsi kalian di ACC. Yang jelas, the more you prepare, the luckier you get. Semakin kalian siapin, ya semakin besar kemungkinan kalian untuk berhasil di hari hanya. Banyak-banyak berdoa, dan sebelum kalian ujian pastikan kalian sangat bangga dengan skripsi kalian, karena itu adalah hasil penelitian dan hasil kerja otak, tangan, tenaga kalian sendiri. So, good luck.